stigma D3 kali ya. D3. Kalau di UI, lo diploma tapi uang kuliahnya segini gitu. Oh nggak sarjana gitu. Oke, sekarang aku sudah ditemani sama mahasiswa UI lagi nih di edisi Kepoin Jurusan. Buat kamu biar nggak salah jurusan nih. By the way, aku sudah ditemani sama kakak siapa? Dimple. Dimple. Nama lengkap? Zevanya Ekberg Dipkaur. Ih, namanya susah banget ya. Jurusan? Administrasi perkantoran, vokasi UI. Vokasi UI. Makarnya nunjukin. Warna-warni ya? Triwarna. Triwarna gitu. Kamu lulus jalur apa? PPKB. Oh, PPKB tuh jalur undangan khusus untuk beberapa sekolah aja gak sih yang diundang gitu kan? Dari rapot nilai rapot. Rapot kan? SMA favorit dong. SMA mana? SMA 21 Jakarta. Wih, SMA 21 Jakarta. Kelas kamu nih ada di UI ya? Siapa tahu hari kan nonton kan? Iya. Administrasi perkantoran tuh udah lu penjurus ya? Iya. Di vokasi juga ada administrasi perpajakan gitu ya? Iya, jadi belajar dasar-dasar tentang administrasi dulu. Semuanya dipelajarin tadi. Semester selanjutnya itu semakin mata kuliahnya menjurus sama perkantoran itu sendiri. Kayak misalnya sistem kearsipan gitu kan, di kantor kan belajar arsip-arsip. Dari aplikasi komputer, terus sistem informasi aku belajar, teknologi informasi aku belajar, bahkan bahasa kayak bahasa Mandarin, Jepang itu kan dibutuhkan banget. Iya. Oh, berarti bahasa juga cukup. Bahasa ada Mandarin, beberapa ya? Jepang, Inggris gitu. Terus korespondensi belajar juga. Bahkan manajemen kayak sumber daya manusia, gimana mengelola SDM. Urusan HRD-nya gitu HRD belajar. itu juga belajar. Jadi kayak luas sih mata kuliahnya. Melingkup kegiatan satu perkantoran tuh dipelajari ya? Benar. Tapi kamu tuh D3, berarti diploma 3 tuh gelarnya apa sih? AMD Media. Ahli media gitu. Dan nanti bisa dijadiin S1 ya, tapi nggak bisa langsung S2? Atau Enggak. ada? Iya, S1 dulu, ekstensi. Ekstensi dulu ya? Oke. Jadi belajar banyak lingkup ya? Mungkin nanti aku bisa minta foto mata kuliahnya beberapa gitu ya. Kalau mau kuliah administrasi perkantoran, ini nih, mata kuliahnya ini nih, gitu. Ya. Hal menarik apa yang kamu dapetin di administrasi perkantoran gitu, kayak tugas-tugasnya? Sebenarnya awalnya aku sempat kira ternyata gini doang ya, tapi enggak, kayak mata kuliah yang dipelajarin tuh banyak banget, nggak cuma dari satu lingkup aja. Kayak sekarang lagi ada tugas disuruh bikin acara gitu, kayak kita langsung terjun langsung bikin acaranya. Peralatan khusus gitu, alat khusus yang harus dipunya mahasiswa fotografi kan harus punya kamera yang cukup oke, atau multimedia harus punya laptop yang mumpuni. Administrasi perkantoran tuh apa? Kalau misalnya buat buku alat besar kah atau apa? Paling laptop gitu ya, butuh laptop standar tapi oke. Standar. Cuma kalau buat kuliahnya sendiri tuh ada terkadang beberapa dosen yang mengharuskan kita dress out, kayak pakai pakaiannya seperti di kantor kayak gitu. Terus bahkan kayak pakai, misalnya ceweknya pakai heels, terus cowoknya pakai pantofel gitu. Oh, itu nggak membiasakan itu ya? Ini enak dan gak enaknya. Enaknya pasti dapat apa ya, ilmunya tuh luas banget gitu Kak. Kalau misalnya vokasi kan emang stigmanya kayak langsung kerja gitu, jadi kayak praktek banget. Praktek ya modelnya. Vokasi, diploma dan passionnya yang langsung kayak praktek daripada teori, ya itu enaknya di vokasi diajarin langsung sama dosen. Kita kayak kerja langsung kayak gimana sih caranya, apalagi kalau misalnya administrasi perkantoran kayak gimana sih kalau di kantor tuh kayak gimana, kita harus gimana gitu. Itu enaknya sih. Terus nggak enaknya mungkin stigma D3 kali ya. D3. Kalau di UI itu masih sering nanggung dapet, gitu ya. Kayak lo diploma tapi uang kuliahnya segini gitu. Kan masih banyak banget kan. Terus kayak nggak sarjana gitu. Gitu sih. Cuma ya kadang aku ngejawabin itu dengan ya emang passion gue di sini gitu. Tapi di vokasi juga itu memfasilitasi gak sih yang buat D3 langsung untuk dijadiin S1 gitu? Ada ekstensi, tapi tetap harus ikut simak. Ulang lagi dari awal? Enggak, ekstensi. Jadi dia cuma sekitar 2 tahun gitu. Kalau diploma 4 kayak katanya ada yang langsung S2-nya diploma loh? Iya, bisa. Jadi sarjana terapan kan kalau D4 tuh. Kalau enak atau nggak enak kalian gitu kayak teman-temannya, lingkungannya, fasilitasnya? Kalau misalnya vokasi fasilitasnya banyak sih, maksudnya untuk mendukung kegiatan tiap mata kuliahnya tuh pasti ada. Misalnya kayak belajar teknologi informasi itu pasti emang udah disediain kayak komputernya. Labnya. Terus kalau teman-temannya ya beruntungnya aku punya lingkungan yang enak gitu Kak. Kalau misalnya di jurusan aku kayak buat nugas, buat apa tuh enak lah sejauh ini.
untuk kerja sama. Nggak terlalu individualistik juga sih kalau di aku. Beruntungnya kayak lingkungannya tuh mau untuk ngebantu sama satu sama lain kayak gitu. Dan fasilitas oke ya? Fasilitas dengan biaya yang lebih di atas rata-rata ya kan? VIP tadi yang aku bilang. Tapi nggak selebay mahal itu kok. Pasti ada uang, ada value-nya. Betul. Wih, nanti jakun. Ini kalau kemana-mana tuh happy gitu kan, kuning. Makara diunjukin sus. Tapi soal skema perkuliahan di administrasi perkantoran, ini diploma 3 ya? Itu lulusnya di apa sih, skripsi juga kah atau gimana? 3 tahun kan? 3 tahun tugas karya akhir. TKA. Tugas karya akhir. Jadi kita tuh semester 6-nya kita magang langsung ke Indonesia. Jadi kita nyusun tugas karya akhir itu dari hasil magang kita. Oh, dari magang dijadiin tugas akhir. Kalau itu diploma 3 ya? Oke. Sama kayak skripsi kan bentuknya? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Setahu kamu ya. By the way dia belum ngerjain ya? Belum. Tapi akan. Akan ya? Semester depan ya? Kita doakan semoga lulus. Amin. Nah, kemarin soalnya ada teman aku vokasi lulus, gitu. Aku datang. Iya. Dia juga cepat. Ya tadi kamu bilang magang, selesai dan langsung jadiin tugas karya akhirnya beres. Iya. Gitu. Dan sekarang dia udah langsung kerja. Iya. Cepat dapat kerjanya. Emang rata-rata anak vokasi kayak gitu. Prakteknya kan jago. Ibaratnya vokasi itu apa ya? Kayak SMK-nya deh kayaknya. Iya. Prakteknya lebih banyak daripada teori. Nah, setelah kamu meliputi semua administrasi perkantoran, pembelajaran sampai tugas akhir ini, kira-kira spesifikasi anak-anak SMA apa yang cocok untuk kuliah di administrasi perkantoran biar nggak salah jurusan? Di administrasi perkantoran itu ya Anak-anak yang lulusnya suka misalnya mau jadi kerja di kantoran nih. Oh, yang Gitu. corporate oriented gitu ya. Gitu. Kan aku dari SMA tuh pengen banget kayak gitu kan. Nah, Pengen papa mama juga kantoran? papa mama Enggak, tapi kamu tertarik di dunia corporate? Iya. Oke. Nambah SCBD. Yang pakai gantungan Banyak. coach gitu kan? Iya, kayak gitu sih kalau misalnya emang tertarik di bidang perkantoran, itu masuk ke perkantoran. Terus kalau misalnya lebih senangnya belajar praktek, Suka dibanding praktek, teori, itu anak SMK cocok ya? Iya. Bisa tuh. Oke, itu wanita karir boleh karena si perkantoran. Mantap. Iya, anak-anak administrasi perkantoran tuh modis-modis ya. Karena tadi ya, tuntutan berpakaian ya. Iya. Terus pesen nih buat mereka-mereka yang anak SMA mau masuk UI gitu. Kalau kamu kan PPKB ya. Iya. Itu undangan ya kan? Ya nilainya Nah, dibagusin, Iya, jadi punya kalau prestasi. selama SMA kalau bisa dinaikin nilainya. Sekolah kamu juga harus keren. Bener sih. Terus kakak kelasnya juga harus berprestasi di sini. Iya, biar ngebuka jalan buat adik-adiknya. Tapi kalau memang udah tahu sekolahnya nggak favorit dan penuh keterbatasan gitu daerah ya, jangan dipaksa gitu di SNM atau kalau PPKB itu nggak bisa gitu ya. Ya ada Banyak namanya jalur lain. SBMPTN, ada juga Hima. UI gitu. Kalau vokasi tuh SBMPTN ada juga ya? Nggak ada. Jadi dia kan paralel, cuma PPKB sama SIMAK. Oh, oke. Jalurnya berarti SIMAK ya dia? Heeh. Oke, disimak guys gitu ya. Pokoknya ya asik ya. Dia fakultasnya sendiri sana ya. Iya. Jadi banget tuh di belakang. Ya, seru tapi seru. Bagus kok gedungnya udah maju Ada banget lift. sekarang. Iya, ini kampus tuh ada liftnya, masih naik tangga. Masih naik tangga. Aduh. Aku yang ngomong ya. Anak UI mah humble. Oke, ada lagi hal yang mau disampaikan mungkin buat adik-adik kamu yang lagi belajar gitu Ya di UI gitu atau apapun. kalau misalnya emang masih bisa gitu kan untuk menjangkau ya dinaikin aja nilainya terus. Kalau enggak ya bisa lewat SBM kan belajar buat TBK. Ikut bimbel. Ikut bimbel. Jangan pelit-pelit ya, mau uang. Terus banyakin kerja kelompok juga itu kan kadang dapat ilmu dari teman-teman kan juga banyak ya. Oke gitu ya guys, mungkin buat teman-teman yang mau nanya soal vokasi, ada jurusan apa aja, kan kamu tahu gitu ya. Terus diploma D4-nya mungkin, ada D4 gak? Ada. Tahun ini udah ada D4. Jurusannya apa aja sih kalau kamu tahu tuh di vokasi? Ada vokasi komunikasi, jadi ada public relation, humas, advertising, broadcasting. Itu yang 3 kelompok utama fakultas. Yang bukan, yang vokasi, yang komunikasinya. Komunikasi. Kalau administrasi ada 4. Perkantoran, administrasi perpajakan, aktuaria, perbankan. Bang, kenapa kamu milih kantor bukan yang pajak atau bank? Karena itu dari awal pengen jadi sekretaris sih sebenarnya. Oke, siap. Nanti semoga bisa jadi sekretaris bos besar. Amin.
Karena nih udah bibit-bibit sekretarisnya sudah ada lah. Ya. Manajemen ini kan ikut organisasi juga kan, BKUI bagian internal. Ngomongin ke ini kerjain ini gitu kan. Iya, Nanti kan kalau pas datang kan sekretaris langsung, Pak jadwalnya ini. Sekarang agenda acara BKUI. Tahun lalu BEM juga di kesekretariatan. Kemarin BEM juga. Buat teman-teman yang mau tahu banyak soal UI bisa ikut BKUI, Bedah Kampus. Ini nanti kakak-kakak Jakun yang akan mengajak kalian keliling-keliling kampus Universitas Indonesia. Oke, mungkin segitu aja ya. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di kampus You dan I. You dan I gitu. Ya kan? Nih, almetnya aja warna kuning cerah apalagi masa depannya. Ya.